Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa agar memahami pelajaran ini dengan baik. Untuk hari ini kita akan belajar bab 4, yaitu pemeriksaan penyakit pada sistem imun, di mana yang dibahas adalah penyakit lupus dan juga penyakit Graves. Penyakit lupus ini adalah salah satu penyakit autoimun, di mana banyak sekali penyakit autoimun dan salah satunya adalah penyakit lupus. Penyakit lupus ini adalah gangguan sistem kekebalan yang terjadi di dalam tubuh sehingga sel-sel tubuh ini rusak. Jadi penyakit autoimun itu yaitu penyakit yang disebabkan karena antibodi itu menyerang sel-sel tubuh yang sehat sehingga sel-sel tubuhnya menjadi rusak. Lupus ini adalah salah satu penyakit radang atau inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun atau kekebalan tubuh yang menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh sendiri. Nah, penyakit lupus ini dapat menyerang pada kulit, sendi, darah, ginjal, paru, jantung, otak, dan juga sumsum tulang belakang. Untuk penyakit lupus ini lebih banyak terserang pada wanita dibandingkan dengan laki-laki, dan juga ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga oleh lingkungan. Untuk faktor genetiknya ini biasa disebabkan oleh faktor etiologinya ini biasanya disebabkan oleh faktor genetik, di mana bila di dalam keluarga ada yang menderita lupus maka akan meningkatkan kecenderungan anggota keluarganya terkena lupus juga. Terus pada wanita itu disebabkan juga oleh faktor hormon, di mana wanita lebih beresiko 9 kali lebih tinggi dibandingkan pria, karena tubuh wanita ini menghasilkan dan menggunakan hormon estrogen yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Dan hormon estrogen ini disebut dengan hormon immunoenhancing, yang berarti bahwa wanita memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat daripada pria. Bisa juga karena faktor lingkungan, karena faktor lingkungan itu dikaitkan menjadi penyebab penyakit, yaitu dengan menggabungkan dari berbagai seperti adanya racun di lingkungan seperti dari asap rokok, gel natrium silika, dan juga merkuri. Untuk klasifikasinya ada SLE, yaitu Systemic Lupus Erythematosus. Kalau dikatakan sistemik berarti ini terjadi pada tubuh penderita dan terjadinya di berbagai organ. Jadi sistemik secara keseluruhan. Ini lupus ini mengenai di berbagai organ. Ada juga lupus erythematosus cutaneus atau CLE atau cutaneous lupus erythematosus, merupakan manifestasi lupus yang kenanya pada kulit. Ini bisa berdiri sendiri, maksudnya hanya pada kulit saja, atau juga bagian dari sistemik. Dan untuk SLE ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu acutaneous lupus erythematosus atau ACLE, subcutaneous lupus erythematosus atau SCLE, dan chronic cutaneous lupus erythematosus atau CCLE. Lupus ini juga bisa disebabkan karena penggunaan obat. Ada beberapa obat yang dapat menimbulkan yang gejala mirip seperti lupus pada orang yang tidak menderita SLE. Tapi biasanya ini kalau yang disebabkan karena obat akan hilang dengan sendirinya setelah berhenti minum obat tersebut. Obatnya itu misalnya metildopa, prokainamid, dan penisilamin. Terus bisa juga lupus erythematosus neonatal, terjadi pada bayi baru lahir. Neonatal, pada bayi baru lahir. Dikatakan neonatal itu usia 0 sampai 28 hari. Biasanya disebabkan oleh autoantibodi, yaitu anti-RO, anti-LA, dan anti-NRP. Untuk manifestasi klinis, biasanya kulitnya ini mudah gosong bila terkena sinar matahari, dan juga suka mengalami gangguan pencernaan. Terus mudah merasa lemah, kelelahan atau gampang capek, demam, dan pegal-pegal. Pada kulit muncul ruam merah yang membentang pada pipi. Jadi di pipinya itu berwarna kemerahan dan bentuknya itu seperti kupu-kupu di wajahnya, atau kita sebut dengan butterfly rash.
Terus akan mengalami anemia. Mengapa? Karena sel-sel darah merah di dalam tubuhnya itu dihancurkan oleh lupus dan mengalami rambut rontok dan rasa lelah yang berlebihan. Jadi pada pasien ini gampang sekali capek. Nah, ini lupus disease. Ini lihat gejalanya pada wajah, lihat berwarna kemerahan seperti kupu-kupu atau disebut juga dengan butterfly rash. Terus pada mulut terdapat mulut dan hidung terdapat ulserasi. Terus pada rambut dia mengalami kerontokan. Terus mengalami headache, high fever, sakit kepala dan juga demam. Pada kulit mengalami butterfly rash dan patches, jadi berwarna kemerahan. Pada lungs itu pada paru-paru mengalami pleuritis, pneumonia, pulmonary emboli, pulmonary hemorrhagic atau perdarahan pada paru-paru. Terus pada jantung mengalami endokarditis, peradangan pada endokardium, aterosklerosis, penumpukan kolesterol pada pembuluh darah di jantung, inflamasi of the fibros dan inflamasi pada fibrosa. Terus pada perutnya mengalami abdominal pain. Terus pada ginjalnya ini terdapat darah di dalam urin. Terus blood anemia, high blood dan mengalami pada darahnya itu mengalami anemia karena sel darahnya dihancurkan oleh lupus tersebut. Terus muscle and joint pada ototnya itu sering mengalami nyeri sendi. Ya, itu adalah beberapa gejala yang terkena baik pada rambut, pada mulut, pada paru-paru, pada jantung, pada ginjal, perut, pembuluh darah, dan juga pada sendi. Komplikasinya itu gagal ginjal, gangguan peredaran darah di mana pasien mengalami anemia, mengalami tekanan darah tinggi, vaskulitis, peradangan pada pembuluh darah, gangguan ingatan, jadi pasien sering mengalami lupa, mengalami perilaku, kadang-kadang suka mengalami sering berhalusinasi, kejang, stroke, penyakit jantung, masalah paru, biasanya terdapat pada peradangan pada selaput parunya itu dan juga pneumonia dan mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Pengobatannya sampai saat ini belum ditemukan obatnya dan obat-obatan yang diberikan itu hanya dilakukan dengan tujuan agar mencegah munculnya gejala lupus. Jadi obatnya itu diminum agar tidak kambuh lagi. Terus mengurangi berbagai gejala lupus. Jadi diberikan sesuai dengan gejalanya yang dirasakan oleh pasien. Mengurangi kerusakan organ masalah lainnya, mengurangi pembengkakan dan nyeri, menenangkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi dan mencegah kerusakan sendi dan menghindari komplikasi ke organ yang lain. Obat-obatan untuk mengurangi gejala contohnya adalah NSAID atau non-steroid anti-inflammation disease, di mana obat ini adalah untuk mengurangi rasa sakit. Bisa untuk mengurangi rasa sakit, nyeri, demam, sendi bengkak yang pasien alami. Contohnya untuk NSAID yaitu naproxen, ibuprofen dan juga Motrin. Bisa juga digunakan adalah obat anti malaria, di mana obat anti malaria ini dibutuhkan oleh odapus. Odapus itu orang dengan lupus, disebutnya odapus. Untuk mengatasinya gejala nyeri, sendi, ruam kulit, peradangan pada selaput jantung, serta demam. Contoh obatnya adalah hidroksikloroquine atau plequenil, kloroquine atau aralen, dan quinacrin atau atabrin. Jadi itu adalah kandungan obatnya, yang di dalam kurung adalah nama-nama obat patennya. Bisa juga diberikan kortikosteroid, di mana obat ini juga dibutuhkan oleh pasien lupus untuk mencegah peradangan yang sangat rentan terjadi pada tubuhnya. Tapi penggunaan kortikosteroid tentu akan mengalami efek samping pada tubuhnya, makanya pada pemberian kortikosteroid biasanya sudah disesuaikan berapa lama dan juga dosisnya. Imunosupresan, di mana imunosupresan ini adalah obat untuk menekan sistem kekebalan tubuh, karena pada lupus ini adalah antibodinya atau kekebalan tubuhnya menyerang sel-sel yang sehat, maka diberikan obat untuk menekan antibodinya atau kekebalan tubuhnya.
Biasa yang digunakan adalah azathioprine seperti imuran dan azasa, mycophenolate, dan leflunomid, dan juga methotrexate. Dan obat-obatan ini juga ada efek sampingnya, di mana kalau digunakan jangka panjang juga bisa menyebabkan kanker. Untuk pemeriksaan diagnostik dan penunjang pada pasien lupus seperti hitung darah lengkap, di mana pada pemeriksaan darah lengkap ini pasien mengalami anemia karena sel-sel darah merahnya dirusak oleh lupus, leukopenia, mengalami penurunan kadar leukosit di dalam darah, dan juga trombositomenia, itu menurunnya kadar trombosit di dalam darah. Dilakukan pemeriksaan analisis urin, yaitu terdapat peningkatan kandungan protein dan juga jumlah sel darah merah di dalam urinnya. Dan juga pemeriksaan ANA atau anti-nuclear antibody, yaitu pemeriksaan ini untuk memeriksa sel antibody tertentu di dalam darah, di mana pada penderita SLE atau lupus ini 90% hasilnya positif, maka ini adalah diagnosis pasti untuk menyatakan seseorang terkena lupus. Terus pemeriksaan imunologi, yaitu seperti antifosfolipid antibody, sifilis, lupus antigulan, lupus antikoagulan, dan TESCOM. Dan ini merupakan pemeriksaan salah satu kriteria dalam menentukan diagnosis SLE. Ada juga tes komplement C3 dan C4, yaitu komplement ini senyawa di dalam darah yang membentuk sistem kekebalan tubuh. Dan level komplement dalam darah ini akan menurun seiring dengan aktifnya SLE. Oke, lanjut, berikutnya adalah penyakit Graves. Graves atau Basedow atau penyakit Graves adalah gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan kelenjar tiroid menjadi agresif. Jadi yang dimaksud adalah terjadinya peningkatan hormon tiroid yang secara berlebihan. Penyakit Graves ini adalah salah satu jenis pada sistem kekebalan tubuh yang menjadi penyebab umum hipertiroidisme. Jadi terdapat peningkatan hormon tiroid di dalam tubuhnya. Di mana sistem kekebalan tubuh ini yang seharusnya melindungi malah menyerang kelenjar tiroid. Dan ini juga salah satu penyakit autoimun, sehingga hormon tiroid yang dihasilkan di dalam tubuh ini berlebihan. Bisa dilihat di gambar, pada orang normal di lehernya itu tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, dan di sebelahnya terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Dan lihat juga kelainan pada matanya dan juga keringat yang berlebihan. Kalau dilihat secara bagian dalamnya, terdapat pembesaran kelenjar tiroid, lihat yang berwarna pink yang seperti kupu-kupu, itu disebabkan karena peningkatan jumlah hormon tiroid. Penyebabnya disebabkan karena gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Pada penyakit Graves ini justru menghasilkan antibodi TSI atau thyroid stimulating immunoglobulins, di mana antibodi ini adalah menyerang sel-sel yang sehat. Untuk manifestasi klinisnya, beberapa gejala yang muncul pada penyakit Graves itu seperti adanya pembesaran kelenjar tiroid atau goiter, atau kalau orang awam bilangnya gondokan. Terus tremor itu jari-jari tangannya itu bergetar. Jadi tremor pada tangan atau jari tangan, palpitasi jantung atau jantungnya itu berdebar-debar, disfungsi ereksi atau pasien mengalami impoten. Terus gairah seksnya menurun atau libidonya menurun. Perubahan pada siklus menstruasi, biasanya pasien mengalami gangguan menstruasi. Terus menurunnya berat badan tanpa kehilangan nafsu makan. Jadi nafsu makannya tetap tapi berat badannya menurun terus. Terus suasana hati yang mudah berubah. Jadi kadang dia bahagia, kadang dia sedih sekali. Jadi sering mudah sekali untuk berubah. Sulit tidur, diare, rambut rontok, dan juga mudah lelah. Gejala khasnya itu ada beberapa gejala khas, di mana ini dialami oleh 30% dari penderita Graves,
seperti gejala Graves ophthalmopathy dan Graves dermopathy. Ophthalmopathy itu maksudnya adalah yang gejalanya ini khas sekali pada matanya, akibat terjadi peradangan atau gangguan pada sistem imun, seperti mata yang menonjol, jadi matanya tuh seperti melotot gitu, terus matanya terasa kering, terus adanya tekanan atau rasa sakit pada mata, kelopak matanya bengkak, matanya merah dan sensitif terhadap cahaya, penglihatannya tuh diplopia atau penglihatannya ganda, dan juga bahkan sampai kehilangan penglihatan. Untuk gambarnya bisa dilihat di buku kamu, ada di buku IPPD halaman 102. Untuk komplikasinya biasanya pasien mengalami gangguan jantung atau aritmia di mana irama jantungnya tidak teratur. Terus perubahan struktur dan fungsi jantung, mengalami aterosklerosis, terus tekanan darah tinggi. Terus pada mengalami osteoporosis. Mengapa? Karena bila terdapat banyak jumlah hormon tiroid di dalam darah, maka akan mengganggu penyerapan kalsium ke dalam tulang. Terus pada kehamilan akan bayinya menjadi prematur. Terus disfungsi itu kelainan fungsi tiroid pada janin. Terus menurunnya perkembangan janin, terus mengalami preeklamsi di mana ibu mengalami tekanan darah yang tinggi sehingga mengalami preeklamsi, gagal jantung pada ibu, bahkan sampai keguguran. Komplikasi yang lain yaitu krisis tiroid atau thyroid storm. Jadi pasien mengalami diare, keringat berlebih, demam, muntah, kejang, mengigau, hipotensi, bahkan bisa mengalami hipotensi atau tekanan darahnya menurun, jantung berdebar, sakit kuning, bahkan hingga koma. Pemeriksaan diagnostik dan penunjangnya itu yaitu diperiksa darah atau tes darah, di mana tes darah ini untuk mengecek kadar hormon tiroid dan juga kadar hormon hipofisis atau pituitari. Untuk memeriksa kadar hormon tiroid. Pada penyakit Graves ini dia memiliki level TSH yang lebih rendah dari batas normal serta level hormon tiroid yang lebih tinggi untuk hasilnya. Terus pada tes serapan yodium radioaktif, ini diperlukan untuk membuat hormon tiroid sehingga dalam pemeriksaan ini akan menggunakan bantuan zat yodium radioaktif. Untuk tes serapan yodium radioaktif ini untuk menentukan apakah hipertiroidnya ini disebabkan oleh penyakit Graves atau penyakit yang lain. Terus ada tes pencitraan. Tes pencitraan itu maksudnya gambaran di dalam organ di dalam tubuh, bisa dilihat dengan USG. Jadi kalau pasien sedang hamil maka dilakukannya USG. Karena USG itu kan menggunakan gelombang suara sehingga tidak merusak janin, perkembangan janin di dalam kehamilannya. Bila tidak sedang hamil, maka bisa diperlukan tes pencitraan yang lain seperti CT scan dan juga MRI. Untuk pengobatan, biasanya obat-obatan ini fokus untuk mengurangi produksi tiroid di dalam tubuh. Nah, ada beberapa pengobatannya seperti terapi radioiodin, yaitu menggunakan iodium yang diradiasi guna mematikan sel-sel abnormal di kelenjar tiroid. Jadi ini menggunakan iodium. Nah, fungsinya untuk mematikan sel-sel abnormal di kelenjar tiroid. Terus menggunakan obat anti tiroid. Obat anti tiroid ini maksudnya adalah cara kerjanya untuk memblokir kandungan iodium penghasil kelenjar tiroid berlebihan. Jadi diblokir kelenjar tiroidnya agar tidak menghasilkan hormon tiroid yang secara berlebihan. Terus bisa juga dibedah atau dioperasi. Nah, bedah tiroid ini dilakukan operasi untuk mengangkat seluruh kelenjar tiroidnya. Jadi kelenjar tiroid yang sudah membengkak di leher itu semuanya diangkat atau dioperasi. Kenapa? Karena untuk memotong suplai hormon tiroid. Tapi apabila tiroid ini sudah diangkat, maka nantinya pasien akan
dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi pil yang berisi hormon tiroid buatan selamanya seumur hidup. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga jelas. Bila tidak jelas, dibaca lagi PPT-nya atau bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.